bertemu lagi di dalam renungan pagi setiap hari. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya damai Kristus, pertolongan, perlindungan Tuhan yang menyertai setiap para pendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, dan memberikan kesempatan pagi hari ini juga Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sebentar yang tertabur, bagaikan tertabur di tanah yang subur, hingga kami para pendengar dapat menerima berkat rohani. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayat 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan. Ketika kita harus memilih, hidup berbicara tentang memilih, Bapak Ibu. Kita memiliki kebebasan untuk memilih. Memilih artinya menentukan dan memutuskan. Nah, hidup ini memang penuh dengan pilihan. Sejak kecil setiap orang sudah dihadapkan dengan aneka pilihan. Pilihan akan menentukan kemana hidup ini akan melangkah. Memilih rajin atau malas dalam menuntut ilmu. Hidup teratur atau sembarangan. Patuh kepada nasihat atau membangkang. Hingga dewasa, pilihan-pilihan hidup justru menjadi semakin banyak dan kompleks. Sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita di dalam memilih? Sebagai anak Tuhan, kita juga diberi kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu. Ayat renungan kita ini membawa kita untuk memilih kehidupan. Kita memang bebas untuk memilih. Tetapi kebebasan itu bukan berdasarkan ukuran-ukuran duniawi. Terlalu banyak macamnya pilihan yang harus kita ambil, sehingga kita harus memilih dengan pikiran yang cerdas. Sebagai contoh, untuk makan saja kita harus cerdas memilih. Tidak semua makanan enak itu baik untuk kesehatan tubuh. Untuk menentukan jodoh, menentukan pekerjaan, dengan siapa kita bergaul, bahkan pendidikan hingga pekerjaan, kita harus memilihnya dengan cerdas. Memilih dengan cerdas artinya memilih dengan penuh pertimbangan dan perhitungan.
Alkitab menuntun kita dalam memilih. Setiap pilihan akan memiliki konsekuensi atau akibat, berkat atau kutuk. Sekali lagi Bapak Ibu, berkat atau kutuk. Tuhan memang memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Mau memilih jalan hidup yang sesuai tuntunannya atau bertentangan dengan kehendak dan firman-Nya. Jika Anda ingin hidup yang diberkati, maka pilihlah jalan sesuai dengan perintah-Nya. Tetapi sebaliknya, Anda juga boleh memilih jalan yang lain. Tetapi ingat, bukan berkat yang Anda akan peroleh, tetapi kutuk. Walaupun Tuhan rindu setiap kita menjadi orang yang taat dan patuh kepada-Nya, tetapi Tuhan juga memberi kita penuh kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak menciptakan robot tanpa kehendak. Kitab Amsal menyampaikan banyak nasihat. Setiap keputusan yang kita ambil sebagaimana telah disampaikan ini melalui ayat firman ini mengandung akibat. Mari kita dengar Kitab Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi pembantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Tetapi ada juga nasihat dari kitab Mazmur yang seperti ini. Mari kita dengarkan di dalam Mazmur 37 ayat 7-38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Dari pesan-pesan ini terdapat pesan yang terbanding terbalik. Juga ada pesan yang keras. Pilihlah yang sesuai petunjuk Tuhan sehingga hidupmu diberkati. Jangan memilih yang melawan perintah Tuhan. Anda akan celaka. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan. Firman yang sudah tertabur ini bagaikan tertabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan sampai menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita ikuti pembahasan tentang bagaimana memilih di hari-hari besok dan hari selanjutnya. Sampai tuntas kita akan bahas mengenai ketika kita harus memilih. Tetap dalam channel ini ya Bapak Ibu ya, setiap hari. Baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarkan kami tentang memilih manusia kami Tuhan.
Kami hanya bersandar kepada kebenaran firman. Kami letakkan seluruhnya, keputusan memilih kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan akan menuntun hidup tubuh, roh, dan jiwa kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini juga Tuhan, di mana setiap pendengar, baik yang ada di rumah, dimanapun, di perjalanan, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, yang sakit yang Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kekuatan, yang lemah dikuatkan. Karena itulah jaminan kebenaran firman-Mu. Apabila kami bersandar kepada kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus, terjadilah pemulihan, terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami semua pendengar dipulihkan, rohani dan jasmani kami. Kami semua pendengar dihibur, kami semua pendengar diberikan kekuatan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok pagi kita tetap di dalam channel ini untuk melanjutkan judul hari ini, ketika kita harus memilih. Baik, puji Tuhan. Amin.